apakah ini memungkinkan untuk kemudian diproses secara hukum mhm, ya, hukum, pidana pemilu atau ya penyelesaian mhm, politik kan gitu. Misalkan ya copot dong menteri yang cawe-cawe di pilkada. iya, Berarti apa yang menjadi, eee, tuduhan ataupun, kecurigaan dan prediksi masyarakat sipil waktu itu betul terjadi memang, abuse of power oleh Jokowi. Bang Ridwan Darmawan, sarjana hukum, magister ilmu pemerintahan. Siap, Jumpa lagi kita, baik. Bang. Siap 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 siap. Kali ini karena beberapa waktu yang lalu ada putusan MK Nah, terkait 40 perkara, perkara yang, PHPU dari 300, 302 atau ya berapa tiga gitu. ratusan perkara yang kemudian akhirnya, dilanjutkan. Dari 40 itu ada 26 perkara yang dinyatakan, dikabulkan dari pemohonnya ini. 24 perkara itu diperintahkan untuk, PSU, Tes 2 perkara itu 1 perkara itu perubahan penetapan hasil pemilu, dan 1 perkara lagi perhitungan ulang ya, atau rekapitulasi ulang. itu perkara saya itu. Oh, iya 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 iya, yang di Puncak Jaya berarti, Bang, ya? Betul, iya. Nah, perlu teman-teman ketahui, pemirsa Siasat, Bang Ridwan Darmawan ini sudah entah berapa puluh kali berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait PHPU. Jadi kalau ada teman-teman di pemirsa Siasat yang akan ataupun niat menjadi calon bupati, calon wali kota, ataupun calon gubernur, butuh pendampingan hukum sama Pak Ridwan Darmawan ini. Nanti kontaknya minta aja DM ke Siasat. Siap, Kira-kira begitu kan, Bang? begitu kira-kira. Siap siap siap. Bang, di episode 2 episode sebelumnya, Abang itu bilang, Ya. "Masihkah MK Mahkamah Kalkulator?" Nah, Di betul betul. pilkada kan? Di pilkada. Di pilkada. Ya, Sebelumnya nih, betul. dengan putusan MK dari 40 perkara ini, menurut Abang, MK ini masih mahkamah kalkulator atau tidak? Itu dulu pertanyaannya. Ya, nah saya kira memang sama seperti yang dulu ya, episode Ya, lalu bahwa, MK telah membuktikan, tidak hanya omon-omon, ya, kan begitu, ya, bahwa mereka membuka diri untuk proses eee, penanganan perkara ini dengan, tidak terlalu kungkung dengan undang-undang, pilkada yang pasal 158 khususnya terkait soal ambang batas. mmm, Dan dari, 40 yang dilanjutkan itu, mhm, ya hanya beberapa, 8 atau berapa yang itu memenuhi ambang batas. iya iya, Selebihnya itu di luar ambang batas, iya, termasuk yang saya tangani tadi itu juga di Puncak luar Jaya, di luar ambang batas yang mhm, ditentukan sebenarnya. Tetapi MK berhasil kita yakinkan terjadi, kejadian khusus di iya sana kan begitu, yang iya, kemudian bahkan putusannya fenomenal saya kira mhm, karena mengnolkan suara di 4 distrik, iya, yang itu sebelumnya tidak boleh dibilang tidak pernah terjadi oleh MK, mhm, karena kita berhasil meyakinkan bahwa keselamatan utama rakyat itu paling hukum tertinggi gitu, dan kalau kemudian MK memerintahkan misalkan PSU di sana, mhm, justru akan lahir banyak, korban iya, yang tidak perlu mhm, sehingga, meski, eee, demokrasi pemilihan kepala daerah mhm, ini adalah amanat undang-undang juga bahkan undang-undang dasar, tetapi bisa disimpangi oleh mahkamah. Jadi, mhm. kesimpulan saya MK di Perkara 40 pilkada, pilkada ini saya kira menunjukkan taringnya bahwa mereka bukan hanya omon-omon dan menjadi mahkamah kalkulator, iya, tapi
bahkan, diskualifikasi terbanyak ini gitu ya, Iya, walaupun dalam memang sejarah ya memang yang dalam pilkada sejarah, serentak ya? walaupun memang ini kan pilkada serentak. Nah, Iya, yang lalu kan, parsial sekian dulu, parsial, kemudian sekian. Nah, itu mhm juga ada hal-hal yang tadi ada diskualifikasi, ada yang mhm. ini kan begitu. Kira-kira itu, berarti Abang menilai, keraguan Abang di episode sebelumnya soal MK ditakutkan jadi mahkamah kalkulator, dibuktikan ya oleh MK ya? Oleh MK dipadarin. Bahkan Mhm yang lalu saya pernah bilang juga, mhm dari yang 2020 itu, mhm. lalu kan memang MK juga sudah membuka diri lagi soal tadi apa, ambang batas Iya, itu ambang bisa batas. dilewati. Nah, dulu belum ada putusan yang sifatnya TSM. Iya, Nah, yang sekarang TSM banyak, ada TSM, bahkan banyak. Nah, salah mhm, satu Mahkamah Ulu itu iya, kan. Kemudian ya memang yang menarik di Serang kan Serang. gitu. Nanti Itu kita bahas Serang khusus oh Bang. iya, tapi Iya maksudnya itu, iya, tidak didiskualifikasi, tapi mhm, PSU total, total gitu. Nah, ini juga menarik gitu kan, ada pembedaan di yang bupati itu mhm, didiskualifikasi kan calonnya yang anaknya bupati tersebut, iya, terus PSU ulang dengan mhm, mengganti, calon, calonnya kan gitu. Nah, mhm, di Serang kan enggak, iya. bupatinya tetap gitu, Tetap, tetapi PSU pasangannya tetap, total. tapi PSU Iya, total. ya Ini itu kan menarik juga menarik, gitu loh. pertama kali terjadi, nanti Iya, kita bahas. nanti, Di oke agak baik. pertengahan biar pemirsa nontonnya jangan di awal-awal doang. Ah, siap. Iya 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 iya. Bang, ada dari 24 daerah yang kemudian diperintahkan, pemilihan suara ulang, dan tadi saya ulang lagi 10 daerah itu PSU di apa namanya, di TPS tertentu, Iya. karena kalau nggak salah, data saya, tapi coba nanti kita teman-teman cek lagi, itu yang di ambang batas tuh, yang di PSU-PSU tertentu tuh, Oh, yang itu masuk dalam ambang ambang batas. Iya, batas. Ya oke. kayak Barito, kayak, Mhm. Buru, kayak Iya, Bangka, betul. itu kan ada di ambang batas. Nah, yang menarik adalah bagi saya, dari paslon yang ataupun daerah yang di PSU total, Mhm. itu ada banyak sekali sebab dari PSU totalnya itu karena kandidatnya Mhm. secara administratif itu salah. Nah, ini memang yang juga menarik, Ya, menarik kan? menarik di apa, perhelatan, penanganan perkara di MK, Iya, kali ini. kali ini, karena memang MK sejak awal juga menyorot itu, Ya, maksudnya soal, pencalonan iya, ya, tahapan pencalonan itu memang akan menentukan pada proses keseluruhan. iya, Kalau tahapan itu dilalui dengan ada cacatan. kecacatan, maka otomatis ya itu akan terjadi diskualifikasi lalu harus dirubah, kan Mhm, gitu, calonnya diganti misalkan. Sejak sejak proses sidang pendahuluan MK sudah menyetir itu, mhm, ya dari beberapa hakim panel, baik ketua Pak Yang Mulia Soehartoyo, mhm, kemudian Prof. Saldi Isra, kemudian juga Prof. Arif Hidayat, mhm. dan terbukti memang akhirnya ada banyak perkara yang kemudian, ternyata ada kecacatan Iya, dalam proses penetapan pasangan calon, mhm, ya, yang itu memang tentu harus kita evaluasi nih para penyelenggara ini, gitu betul, kan. Karena di situ ada tahapan yang memang mengharuskan KPU, daerah mhm. untuk memverifikasi baik administratif maupun faktual. Nah, ini kok bisa lolos gitu loh. Iya. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan saya, Bang. Dan itu harus dianggap dengan isu efisiensi sekarang, ini Mhm, kan buang-buang uang loh, betul. yang banyak bukan hanya uang tentu ya, tetapi juga materi, Materi, imateri, energi, dan lain energi, sebagainya itu emosi habis warga semua, dan lain iya, sebagainya. Bahkan kalau yang di daerah tersebut pilkada ada sampai menimbulkan korban chaos jiwa, dan lain kerugian sebagainya. materi dan imateri masyarakat. Nah, ini kan sesuatu yang harus menjadi evaluasi besar KPU RI Mhm. khususnya untuk evaluasi ke, bawah ini ya, para kepala KPU-KPU daerah. Ini kan menarik, Bang. Kesalahannya itu administratif sekali kan? Iya betul. Lalu apa yang kemudian dilakukan, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu saat kemudian Mhm. verifikasi faktual dan administrasi? Iya. Ini kan menjadi persoalan sendiri, ada yang kemudian tidak punya ijazah SMA tapi
lolos. diloloskan. Ada yang kemudian sudah menjadi pejabat 2 periode, kan kita jelas undang-undangnya kan. Iya, 2,5 tahun menjadi, penjabat ataupun, pernah memimpin di, yang sama, itu kan tidak iya. boleh mencalonkan lagi. Iya, Ataukah kalau ada salah yang itu penafsiran? iya, kalau yang soal, kayak Tasikmalaya ya, Ya, itu Tasik-Tasik. kebetulan saya ikut kemarin mendengarkan sidangnya dan, ininya memang itu menariknya kan, dalam proses, perhelatannya ini juga ada proses pengajuan pengujian undang-undang di Mhm, MK. Jadi, ya ada beberapa putusan MK lah terkait soal masa jabatan mhm ini, mhm, termasuk yang kemudian ada jangka waktu itu ya. Kalau berapa tahun sih satu orang dinyatakan, 1 periode mhm, dalam proses apakah dia PLT atau iya, definitif ya. mhm, Nah itu ada 26 tahun, heeh. 2 2 tahun tahun 6 setengah, bulan, iya, 2 tahun 6 bulan itu dianggap 1 periode kan mhm, gitu. Nah, kemudian ada banyak lagi ajuan yang ke MK, mhm, PUU ya, pengujian undang-undang yang terkait soal ini gimana kalau PLH, mhm, kalau PLT, iya, kalau PJ. PJ, Lalu ada yang modelnya seperti yang kasus Tasikmalaya ini. mhm, Dia tidak di-SK-kan sebagai misalkan bupati, tapi mhm, dia tetap masih wakil bupati, tapi menjalankan tentu fungsi tugas-tugas atau fungsi bupati, bupati dalam salah satu diktum, telegram dari gubernurnya dari mhm Kemendagrinya. Nah, mhm, itu mungkin memang soal penafsiran mhm, kemudian mhm, kan, artinya itu masih bisa dipahami, sejauh itu karena memang kalau nggak salah putusan MK-nya itu keluar setelah proses pencalonan, iya, setelah penetapan. mhm, Artinya yang seperti itu mungkin, tidak jadi terlalu problem ya, karena itu ada soal penafsiran undang-undang yang kemudian berakibat memang pada, oh ini ternyata harusnya dianggap udah 1 periode, sehingga mhm, dia udah nggak bisa lagi nyalon gitu kan. iya 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 Mhm. iya. Nah, terkait dengan ijazah dan lain Ya, nah itu yang sebagainya, mungkin harusnya itu menjadi evaluasi total KPU RI mhm, ini, ya soal ijazah, kemudian soal SKCK, SKCK, pengumuman diri sebagai, dia mantan mantan narapidana, narapidana, apakah itu narapidana narapidana korupsi mhm, ataupun, pidana umum lain gitu kan. Kalau yang dari Pasaman itu kalau Pasaman atau mana itu kan mhm, penipuan ternyata iya, kan. Nah itu hal-hal itu yang kan teknis sebenarnya itu di undang-undang, di PKPU sudah iya, diatur sudah jelas, diatur jelas sekali maksud saya, imperatif gitu kan, harus mhm, ada ini harus ada ini. Nah, kan harusnya itu adalah menjadi kewenangan di KPU untuk konteks tadi administratif mhm, ataupun faktual, ya harus clear gitu loh. iya Kok bisa lolos kan gitu. Nah ini iya, juga itu yang kemudian menyebabkan saya kira dengan putusan ini kan apalagi kalau PSU total, ganti calon dan mhm. sebagainya itu kan apa Itu termasuk tindak pidana nggak, Bang? Ataupun nah misalnya Abang, apa namanya, mengira di situ ada unsur-unsur pidana nggak di pada ya hal-hal justru itu, tersebut itu? itulah yang salah satu misalkan yang perkara saya ya, Mhm, itu ada penegasan MK di dalam putusannya itu mhm, untuk para penegak hukum, ya ataupun stakeholder mhm, pilkada harus menindaklanjuti proses, yang ditemukan mhm, oleh MK itu terjadi perampasan dan ini mhm, itu, lakukan prosesnya jangan sampai terulang kembali. mhm, Artinya kan saya memang belum baca semua putusan-putusan yang ini ya, mhm. yang soal misalkan yang soal Mendes tadi kan, dia ada cawe-cawe. Nanti, khusus? Iya, Iya misalkan iya iya seperti iya. itu atau di tempat lain kan, Iya di Mahakam Ulu misalkan iya, kan tadi itu. Nah, harusnya aparat penegak hukum yang terkait dengan mhm, itu apakah Bawaslunya, DKPP atau mhm. apapun ini bergerak untuk memproses Oh, gitu iya loh, iya. apapun umpamanya di Kayak pidana kasus pemilu ya misalnya dia harus Gorontalo heeh, Utara nih, Ridwan Yasin. Itu kan, kalau saya baca dari data dari teman-teman ini, penyebab diskualifikasinya ialah, apa namanya, calon calon bupatinya, mhm. itu masih berstatus sebagai terpidana, Bang. Nah, itu ya itu kan problem gitu Iya, loh. maksudnya kenapa? Apakah aku nanti sekali-kali undang KPU atau Bawaslu lah biar kemudian hadir kalau bisa itu
beliau-beliau hadir dan Iya, menjelaskan ini semua harus biar kemudian juga. enak kan. Betul betul. Ini biar 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 kita enak nih, kalau kayak gini kan kita aduh masyarakat ini dibingungkan dengan hal-hal seperti ini, Bang. Betul betul. Termasuk mungkin Komisi 2 karena Komisi Komisi 2 2 kan juga juga, partner kerjanya KPU ya, iya 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 iya, yang yang bisa membuat kemudian undang-undangnya juga ya? yang membuat undang-undang, yang kemudian menjadi apa, ya Mhm, partner selama ini KPU, Bawaslu itu untuk kemudian, mereka bagaimana ini pengawasannya terhadap KPU dan lain sebagainya kan heeh. gitu. Bang, aku mau nanya, ini kan beberapa dari yang di PSU ini Mhm, terdapat unsur pidana pemilu. mhm, Ini kan pilkadanya sudah selesai. iya. Pidana pemilunya masih bisa dilanjutkan atau tidak kalau sudah kayak seperti ini? Nah memang itu kan, kalau ini speedy trial ya kalau Ya untuk ya, pilkada apa, pidana pemilu misalkan dan itu ada batas waktu yang apa namanya, yang limitasinya jelas di dalam undang-undang. mhm Sekian hari, sekian ini, mhm kalau nggak terpenuhi misalkan unsurnya atau yang diperiksanya, itu mhm juga bagian dari evaluasi harus dievaluasi total juga soal mhm soal itu, yang meski memang itu sudah pembicaraan lama terkait soal kelemahan misalkan mekanisme apa, penindakan pidana pemilu mhm misalkan ya soal money politik dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini, nah apakah ini bisa dianggap sebagai novum misalkan mhm kan, mhm. karena itu putusan MK lalu Iya, terjadi ada pidana apa, pidana pemilu di dalamnya, ya harusnya mungkin bisa dibuka kembali misalkan, proses pidananya itu dan speedy trial-nya itu mengacu pada laporan putusan terakhir MK, atau putusan MK yang menjadi novum tadi gitu loh. mhm. Mhm, Nah, ini kan menarik ngomongin novum, baru kita masuk ke Kabupaten Serang, Bang. heeh, Artinya kalau dalam kita lihat dari putusan MK, iya, ini kan jelas, mhm, jelas adanya cawe-cawe iya, dari penyelenggara negara, betul betul, ya kan? iya Walaupun misalnya dalam hal ini ada, yang berstatus sebagai suami kandidat iya. ataupun keluarga kandidat. Kita masuk di situ. Mungkin nggak itu dijadikan novum baru bagi, apa namanya, dalam pidana pemilu, Bang? Ya itu yang saya tadi sebutkan bahwa Mhm apakah ini memungkinkan untuk kemudian diproses secara secara hukum mhm ya, hukum, pidana pemilu atau ya penyelesaian mhm. politik kan gitu. Misalkan ya copot dong menteri yang cawe-cawe di pilkada. Secara politik? Iya penyelesaiannya misalkan, karena itu Mhm, kan konteksnya akan membebani pemerintahan Pak Prabowo loh, oh. ya kan. Karena disitir langsung di putusan MK, beliau cawe-cawe di kabupaten, Ini agak ini. mengerikan ini. Persoalan hukum diselesaikan secara politik, Bang. Iya kan, itu sebuah pilihan kebijakan kan, Heeh, di mana, eee, ya tentu kalau konteksnya pidana pemilu tadi itu nanti di sana kan, di Polres mhm. sana dan lain Gakumdu lah, sebagainya. melalui Iya Gakumdu melalui biasanya? Gakumdu, kemudian Polres di sana. Nah itu kan ya Polres dengan menteri kira-kira ada ini nggak gitu kan. Itu Ah, juga kan repot iya gitu iya iya loh. iya iya. Lalu, ya sudahlah, apa, proses pidananya kalau mau dilanjut, ya dilanjut, tapi Mhm. secara politik saya kira Harus diselesaikan juga. harus diselesaikan karena ini Harus ada pasti akan membebani pemerintahan Pak Prabowo gitu loh. mhm. Ini seolah-olah kita ini dapat pesanan, enggak ini, kita murni Heeh, sedang ngobrol ini. murni ini soal Ini bicara hukum ini kan, iya betul, ini mhm, murni kita sedang ngobrol hukum. betul. Dan itu jelas pelanggaran pidana pemilu, Bang. Iya iya, mhm, Karena pejabat negara pejabat negara, kan gitu. iya, Meski memang ya itu yang mesti kita nanti, baca dan pelajari kembali putusan soal Kabupaten Serang ya. mhm, Yang menarik kan kandidatnya tidak tidak didiskualifikasi, didiskualifikasi, iya tapi kan? dilanjutkan. Tapi dilanjutkan, arti itu Mhm PES ulang gitu, mhm, tapi PS ulang. kandidatnya tetap gitu loh. Mhm. Nah ini kenapa ada pembedaan misalkan dengan yang di Mahakam Ulu, Mahakam Ulu itu ya kan? case-nya Kan dia adalah bupati bapaknya, mhm incumbent, udah mhm, 2 periode, anaknya lah yang maju. iya, Nah dia fasilitasi anaknya, maksudnya mhm, program pemerintah itu iya, dialokasikan untuk mhm, pemenangan dan lain sebagainya, mela sama kan penyelenggara negara iya dia. iya iya, Nah,
Mahkamah Ulu didiskualifikasi calonnya, Mhm, iya kan? Kemudian survei ulang dan, rubah atau ganti, kandidatnya mhm. dengan partai yang sama dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang Serang kan nggak terjadi. Enggak Nah terjadi, ini memang yang Serang Serang kandidatnya nah tidak ini kan menarik didiskualifikasi, gitu loh. mhm. Nah itu yang Itu nanti hakimnya sama nggak, Bang? ya sama semua kalau Sama yang semua memutus yang maksudnya, memutus sama, semua 9 9-9-nya? hakim walaupun Mhm. panelnya Ada dissenting opinion nggak di sana? saya kira nggak ada kayaknya deh, Nggak ada? heeh, Baik ke Serang ataupun Mahakam Ulu? nggak ada Nggak ada ya? nggak ada. Karena kalau kita Oh kalau Serang saya nggak tahu ya, iya, kurang kurang ikut, tapi mhm, kalau Mahakam Ulu nggak ada. Setahu mmm. saya 9-9-nya sama, Karena gitu. kan waktu Pilpres kemarin kan dalam sejarah pertama kali Oh iya ada hakim dissenting opinion iya, gitu ya. ada perbedaan Itu pendapat antar hakim kan seru nih. betul, dan itu Ini seru sebenarnya saya seru, mau narik ke Pilpres juga, Bang. heeh. Ini yakin nggak ada, eee, nggak ada cawe-cawe saat Pilpres kemarin? Yah gimana orang Pak Prabowo-nya sendiri sudah menyatakan kan, Oh, iya 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 iya. Oh, iya karena iya 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 didukung iya Pak iya. Jokowi, ya berarti didukung Pak Jokowi saat dia masih menjabat. Iya, Berarti apa yang menjadi, eee, tuduhan ataupun, kecurigaan dan prediksi masyarakat sipil waktu itu betul terjadi memang, abuse of power oleh Jokowi kan gitu. Lalu kemudian termasuk yang sekarang misalkan Mendes gitu iya. kan, itu kan udah lama Bupati, disuarakan mhm, netizen, kemudian masyarakat umum juga lokal di sana dan lain mhm. sebagainya. Wah ini cawe-cawe gitu Nah, kan. Kop surat desa mhm, Kemendes iya, dipakai untuk acara pribadi mhm, dan sudah dikonfirmasi oleh mahkamah dan itu sudah menjadi fakta hukum ya, bukan lagi fakta omon-omon, iya, ya bukan hanya, eee, ceracauan netizen mhm ataupun mhm, ini, tapi udah menjadi fakta hukum, yang itu ya MK putusannya final dan mengikat mhm, gitu kan. Artinya tidak sekedar bahwa itu hanya kalau tadi saya menarik mendengar, konferensinya Mendes Yandi dibilangnya dalil MK, ya bukan mhm. dalil MK itu Fakta adalah hukum, putusan MK gitu loh, mhm, atau kalau mau disebut ya pertimbangan mhm mahkamah mhm dalam melihat fakta mhm dan, fakta kejadian dan fakta persidangan, mhm kan gitu. Nah itu udah jadi fakta hukum mhm. putusan MK ini gitu loh. Jadi kalau soal pilpres ya memang jelas-jelas udah diakui sendiri kok sama Iya Pak iya iya Prabowo. iya 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 iya. Meski putusan, MK-nya beda? MK-nya waktu itu kan beda, Mhm, tidak cukup mungkin signifikan atau apa ya gitu loh. ya nggak signifikan lah pernah. Heeh, Ini kita bahas Serang. Abang tadi sudah bilang ini berbeda case-nya dengan Mahakam Ulu iya. ataupun dengan yang lainnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Bang? Menurut Abang, kira-kira? Iya itu mungkin, MK melihat bahwa apakah mungkin tidak ada keterlibatan langsung kandidatnya Mhm, ya untuk juga, saling memanfaatkan terlalu jauh mhm mhm misalkan mhm. antara kandidat dengan Pak Menteri ini, sehingga diperlakukan berbeda dengan yang lain. Misalkan kalau yang lain memang sejak awal karena kan yang Mahkamah Ulu misalkan Mhm, itu dia ada, kontrak politik ya iya. dengan RT-RT. RT-RT yang di Mhm, mana itu tentu, mungkin ya itu ada keterlibatan aktif mhm. ya untuk memang Menggiring. menggiring dan memanfaatkan para ketua-ketua RT ini, Mhm, yang dalam hal ini adalah dia sebagai ujung tombak pemerintahan di daerah mhm, masing-masing, yaitu kemudian didiskualifikasi. Nah mungkin yang ini bisa jadi ini hanya prediksi saya ya, mhm karena mhm. belum baca secara keseluruhan Putusannya? putusannya, mungkin seperti itu sehingga, eee, tidak terlalu fatal kesalahannya si kandidat sehingga dia tidak didiskualifikasi tetapi PSU ulang, ya udah Mhm. tanding ulang aja gitu istilahnya. Tapi dalam putusan MK itu partai koalisi tidak boleh merubah, tidak merubah dukungan atau apa nggak ada ya? Nggak Nggak ada ada putusan itu ya? ada maksudnya Ada? ya, itu nggak boleh gitu Nggak loh, ya boleh udah ya? pokoknya tetap, dengan gabungan partai yang ada Mhm, itu dia harus mencalonkan, eee, kandidat baru misalkan, terus DPT-nya juga yang dipakai yang lalu, lama, mhm, DPT, DPTB-nya, mhm, yang pindahannya, mhm, pakai yang lama itu. Jadi tidak lagi, eee,
diperbaharui misalkan, Mhm. karena kalau dulu ada kan yang harus perbaharui DPT-nya karena terjadi, apa, duplikasi, coblos, orang lain Iya. dari luar dan lain sebagainya. Nah ini Mhm. yang, itu ditegaskan di dalam putusan MK, perintahnya apa, itu jelas sehingga para penyelenggara juga dan stakeholder-nya di daerah ya udah, ya harus patuhi itu gitu lah. Ini kan kalau aku lihat ya, kalau aku lihat dari karena kebetulan aku cukup, kita cukup cukup, eee, mengamati betul soal kemudian dari beberapa perkara dan dari sidang pertama saat kemudian pembacaan diktum dan lain Mhm, sebagainya kan, dari para pemohon terhadap, di mahkamah itu kan. petitum Eh, ya petitum iya, ya, petitum dan lain sebagainya itu, heeh saat bacaan. Ini ada banyak yang menarik menurutku Bang. heeh. Dari sekian ratus itu akhirnya sampai 40 kan, Oh karena, iya, sekiannya didismisal kan sama MK kan. betul. Nah, apakah ini terkait, profesi Abang sebagai advokat Heeh, ya, sebagai ini, misalnya sebagai pemohon, apakah ini persoalan kejelian, eee, apa namanya, tim hukum dari pemohon, heeh, kejelian tim hukum dari pihak terkait dan kemudian termohon iya. misalnya, dalam melihat celah yang kemudian ada, Bang? Oh iya, itu sangat terkait misalkan Mhm. yang dulu dismisal itu Mhm. kan ada banyak juga yang diputus misalkan, apa, Tidak kabur, mhm. obstacle libel ya, Mhm. kemudian ada yang, jangka waktunya Iya. ya apa, lewat waktu. Mhm. Nah ini itu elementer sebenarnya Mhm. ya dalam konteks, gugatan pilkada Mhm. PHPU misalkan karena MK juga melakukan pelatihan ya, Mhm. baik kepada advokatnya, Mhm. kepada KPU-nya dan lain sebagainya. Nah elementer-elementer ini yang kemudian ya tentu itu dipakai oleh para advokat untuk, melemahkan atau menangkis dari pihak lawan. Misalkan ya Mhm. obscure libel Mhm. dianggap gugatannya apa, kabur ya di beberapa misalkan positanya dibilang di daerah tertentu, Mhm. tiba-tiba ada di petitum mereka Mhm. permohonan misalkan dibilang ternyata KPU-nya salah sebut. Salah sebut. Misalkan itu pilkada, ada kayak kita Iya Papua iya. Tengah ya, kita pegang gubernur Papua Tengah Iya. kemarin kan. Iya. Di salah satu gugatannya ada yang kemudian di petitumnya dibilang KPU tiba-tiba di Kalimantan misalkan, Oh, iya iya Mahakam iya. Ulu gitu kan. Ada lagi yang, banyak hal yang itu memang ini, soal sama speedy trial juga. Mhm. Jadi itu kan 3 hari kerja sejak, diputus, SK oleh Mhm. KPU ya. Iya. Itu harus masuk permohonannya ke MK. Mhm. Sehingga dengan waktu yang sangat pendek kalau mungkin itu yang sudah bekerja sejak awal Mhm. di proses pemilihannya, Mhm. ya Gampang, dikawal, itu cepat. kan cepat gitu kan. Mhm. Tapi kalau kita tiba-tiba baru dapat, Mhm. apalagi sudah 1 hari, jangkanya tinggal 1 hari Mhm. lagi, si advokat dikontak misalkan, Mhm. prinsipal calon, "Tolong dong dampingi." Nah itu memang kadang kita kerepotan memang Mhm. soal itu, Artinya sebaiknya setiap kandidat mhm. itu memiliki tim hukum yang Oh kemudian iya, karena itu bahkan itu udah disitir MK berkali-kali mhm. di dalam pelatihan-pelatihan ya, Mhm. khususnya bukan di saat perkara, Mhm. tapi saat pelatihan itu disampaikan oleh MK yang jadi narasumber yang hadir itu, sebaiknya memang sejak awal itu sudah disiapkan tim hukum Mhm. yang kemudian bisa untuk tadi kan di saat, proses Ketika harus pendaftaran tadi. beracara pun gitu loh, siap ya? Oh iya, di ujung itu nanti siap karena semua datanya sudah dipegang. Eee, Dan proses penanganan perkaranya termasuk misalkan laporan ke Bawaslu kan mhm. gitu, kemudian di KPU ketika ada yang melaporkan, kemudian juga soal tadi misalkan masa Laporan Bawaslu pendaftaran. dan lain Oh sebagainya ya, iya, itu harus itu disiapkan harus dari awal ya? dari awal sehingga siapapun nanti yang berujung di MK, Mhm. baik apakah itu pemohon, apakah itu pihak terkait, kan gitu Mhm. Mhm. yang Mhm. menang, ya Siap. udah siap baik data maupun argumentasi hukum dan apalagi kita tahu fakta di lapangannya, kan gitu.
Ya mungkin kan para kandidat ini kadang berpikir kalau kemudian menyewa, dalam tanda kutip hire Iya. hire, advokat kayak Abang kan duitnya nggak sedikit gitu loh, Itu buat sebenarnya kan bayar. bisa dibicarakan Oh, gitu iya 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 loh. iya 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 Enggak iya. sesuatu yang mutlak Iya dan iya iya iya. lawyer ini memang tidak ada inian baku soal honorarium dan lain Nah justru sebagainya. itu kadang-kadang kan kita sebagai manusia biasa bingung Mmm, nih kalau kemudian, wah ini orang nggak ada harganya nih, antara dia nggak mau dibayar ataukah kemudian bayarannya sangat mahal kan kayak gitu. ya itu kan, ya tinggal diukur saja kan. Mhm. Oh orang ini bisa sekian, nah yang ini wah sekian, ya Ya kalau itulah. model Abang kan udah berperkara PHPU ini udah dari Mhm. awal mulai ada MK kayaknya udah mulai berperkara di mahkamah ini. Ini kan rate-nya nggak main-main berarti Bang Ridwan ini. Iya dan itu nanti berujung dengan jaminan juga kan, Oh iya iya. walaupun advokat nggak boleh menjaminkan Iya iya. kepada calon klien atau kepada kliennya pasti menang dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Tetapi ya alhamdulillah perjalanannya memang karena kita udah berkiprah lama di situ, artinya jam terbang alhamdulillah udah cukup lama, Iya. ya hampir beberapa putusan MK itu yang kita tangani ya jadi benchmark juga gitu di konteks putusan PHPU misalkan. Kalau Iya. PUU juga sama, kita Iya. juga awalnya dulu dari dari PUU dulu Mhm. ya, undang-undang, penanaman modal dulu, undang-undang Mhm. agraria, undang-undang yang sekarang rame pagar laut. Pagar Nah, laut. itu kan awalnya dulu ada namanya HP3, hak Mhm. penguasaan perairan pesisir, itu kita gugat, dibatalkan oleh MK. Meski ya begitulah pemerintah mengakali lagi dan lain sebagainya gitu. Oke Bang, kita balik lagi. Siap. Balik lagi ke case Kabupaten Serang Bang. Mhm, Tadi Abang sempat bilang kalau kemudian apa yang dilakukan oleh, putusan mahkamah, iya, dalam hal ini putusan terkait Kabupaten Serang yang diperintahkan, PSU ulang dengan pertimbangan hukumnya salah satunya adalah, cawe-cawenya menteri, Mendes, iya, ya, menteri cawe-cawenya Mendes dan itu Mendes, terbukti secara, di mahkamah terbukti. Ada 2 yang kemudian Abang bilang, itu bisa jadi novum sebagai pidana pemilu mhm. yang akan kemudian berimbas pada jangka waktunya. Kira-kira begitu ya tadi ya Abang bilang ya? Iya iya Terus kemudian yang kedua, itu bisa diselesaikan secara politik, iya iya kan? iya iya, Dengan dalam tanda kutip karena ini membebani pemerintahan Pak Prabowo Gibran. mhm, Kira-kira begitu. iya. Betul begitu ya? Iya iya, betul. Nah, pertanyaan saya adalah, mending mana yang kemudian harus dilakukan? Penyelesaian secara hukum dengan pidana pemilu, ataukah kemudian penyelesaian secara politik? Iya saya kira dua-duanya Dua-duanya harus dilakukan? harus kalau ingin tidak terbebani kan Pak Mhm. Prabowo, gitu loh. Karena ini akan terus menjadi bola liar kan. Mhm. Kalau fakta hukum maksudnya udah putusan MK kok Mhm. dia terbukti cawe-cawe, masa dipertahankan kan gitu dan, itu menciderai demokrasi gitu loh. Menciderai Iya demokrasi. dong, karena demokrasi itu mensyaratkan kan harus fair, jujur, Mhm. kan gitu. Tidak Mhm. ada, katakanlah ya instrumen yang sudah disiapkan sebenarnya Mhm. ya, apa namanya, eee, ada kalau di yang mana, Mahkamah Ulu kan memang Mhm. itu ada pasal 71 ya Iya iya. soal incumbent itu Mhm. kan, nggak boleh lah. Kemudian juga ada di undang-undang lain juga ada itu kan bukan hanya di undang-undang pidana politik, apa Mhm. namanya, di Pidana undang pemilu. pemilu gitu loh Pemilu. atau pilkada, Mhm. tapi juga di undang-undang lain pemerintahan, di undang-undang terkait soal Iya. ini nggak boleh dia ikut cawe-cawe itu Mhm. gitu loh. Di kepala desa juga sama, di undang-undang desa ada Tapi larangan kan itu. tapi kan paling enak Bang, kenapa kemudian sering terjadi incumbent itu menang, karena Heeh. incumbent katanya punya perangkat, Oh iya kalau itu udah pasti, udah tetapi pasti. maksudnya itu tidak boleh dipakai secara, eee, Terang-terangan, harus ya sembunyi-sembunyi. ya iya, ya itu memang faktanya kan Iya begitu, iya 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 kan? iya iya. Artinya sudah sama tahu Iya lah, iya iya iya. tetapi maksudnya kan jangan didemonstrasikan gitu Oh, iya loh. iya Kan iya iya itu iya. yang kemudian Menjadi persoalan ya? menjadi persoalan dan harusnya itu ditindak gitu loh. Aku melihat di beberapa ya, walaupun aku belum lihat putusan dari 26
yang kemudian diperkarakan, yang Mhm. maksudnya yang dalil pemohonnya dikabulkan oleh MK baik yang sebagian ataupun Heeh. seluruhnya, itu ada yang menyinggung money politik, Bang? Belum ada tuh aku lihat bacaannya. Itu yang Apakah kemudian salah satu Mahakam Ulu iya, itu MK meng-quote, eee, vote buying ya atau apa vote namanya buying? itu dianggap kontrak politik antara ketua RT dengan Mhm, para ketua-ketua RT dengan calon ini dianggap, sebagai money politik ya, money politik walaupun sebenarnya yang dijanjikan itu kan, program. iya Ya, iya itu menarik gitu loh iya, dan maksud ini saya akan gitu. menjadi presiden berikutnya nih ke Iya. depan. Jadi Nah, nggak boleh, program dijadikan janji. dijadikan janji yang kemudian diikat Mhm melalui kontrak privat itu kontrak privat jadinya kan, mhm. kontrak, antara para RT dengan kandidat. Masa kontrak politik nggak boleh sih, Bang? Nah, itulah yang Lalu dengan apa kemudian kita sebagai masyarakat bisa, apa namanya, menagih janji kita kepada politisi? ya itu yang kemudian maksudnya, apa namanya, eee, tidak dalam bentuk, uang gitu loh, Ya 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 ya. ya. Bahwa para kandidat ini memang sejatinya kampanye adalah untuk menggait pemilih melalui visi misi dan janji-janji Program. politiknya, Mhm. programnya dan lain sebagainya. Itu adalah iya, itu adalah hal yang harus dilakukan para Iya. kandidat, tetapi dengan cara mengikat orang ini akan 4M setiap tahun per Mhm. kampung gitu, karena kalau kampung di sana entah desa atau apa ya kalau di Kalimantan sana itu kan. Jadi itu yang kemudian, apa, meski dalam bentuk program dan itu nanti, tapi ikatannya dari para RT ini terhadap para calon itu sudah terkait dengan janji 4M sekian itu dan lain sebagainya gitu loh. Ya 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 ya. Ya, tapi ya saya kira itu penting untuk kita pelajari lebih lanjut putusan itu dan itu akan menjadi presiden berikutnya di pilkada baik pemilu 2029 Heeh. maupun pilkada 2029 30. Oh ya, nanti, 2029. ya, Karena saya beberapa kali ngobrol dengan, eee, tim hukumnya, baik itu kandidat terkait ataupun termohon ya, ya. eee, ada yang bilang begini, yang dari pemohon, "Kalau kita masukin money politik yang kemudian hanya seberapa ribu," katanya, Ya. "ini sulit kemudian akan dibuktikan ataupun dikabulkan oleh mahkamah." Betul begitu, Bang? Oh iya, itu kan memang syarat, ininya kan yang seperti yang saya ini Sebelumnya? lalu ya Mhm. sebelumnya. Kalau bersandar pada, nilai soal Mhm mhm. masivitasnya itu kan harus masif, Iya, kemudian terencana, terstruktur lah istilahnya, terstruktur, heeh. heeh. Nah itu tentu harus, cakupannya itu harus di Luas. sekian, heeh, Mhm misalkan kabupaten, kabupaten itu ada 20 kecamatan. mhm Nah di 10 kecamatan minimal harus dibuktikan mhm. istilahnya gitu, 50% dari total kecamatan Kecamatan. di situ. Itu yang harus dibuktikan dan itu memang agak berat. Kadang Mhm biasanya itu spot-spot kecil yang, dianggap sporadis saja, mhm. kan gitu, dan tidak signifikan mempengaruhi hasil misalkan. Terus ada juga di situ ditemukan ada money politik, tapi di TPS-nya yang menang pihak Yang lain? iya pihak yang akan mempersoalkan ini, Iya iya. kan repot juga itu Iya iya gitu loh. iya Itu iya. Tidak pilihan-pilihan yang harus dipikirkan gitu mhm loh, termasuk yang di beberapa putusan itu, nah kalau nggak salah yang tadi satu yang perbaikan mhm mhm. perbaikan apa itu, Hasil putusan hasil oh, putusan, SK SK KPU-nya, KPU, heeh. itu di beberapa ada kejadian yang kemudian ini, tapi ya tidak signifikan Tidak berpengaruh. iya, ketika mau diputuskan MK misalkan ini bagaimana, ya nggak mempengaruhi, hasil gitu Oh, loh, iya. sehingga ya udahlah cuma diperbaiki doang itunya Iya gitu loh. iya 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 iya. Nah itu seperti itu. Heeh. Nah, pertanyaanku, Bang, dari sekian banyak yang di PSU-kan, yang dari 24 ini,
60%-nya itu karena apa namanya, administrasi dan verifikasi menurutku. Iya, Ini betul. menarik nih Bang. Mhm. Ini apa penyebabnya? Apakah kemudian kualitas dalam tanda kutip penyelenggara dalam atau permasalahan perpak ataupun perminnya, Mhm. verifikasi faktual dan verifikasi administrasinya ini bermasalah? Ataukah memang ada aturan yang kemudian mengganjal itu Bang menurut Abang? Atau penilaian Abang selama berproses di mahkamah ini? Enggak juga, tapi itu konteksnya ya memang tentu kembali ke tadi evaluasi total para penyelenggara ini Mhm, kan, di mana mereka yang sudah diberikan amanah untuk menjadi penyelenggara itu mhm, ya harus apa, betul-betul mereka menjalankan, apa namanya, undang-undang kan, undang-undang, baik itu undang-undangnya, peraturan KPU-nya dan lain mhm, sebagainya, kan itu sudah teknis biasanya iya, diatur, rigid gitu loh, mhm, mhm, satu-satu apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya, cara tanda tangannya dan lain sebagainya, mhm, itu kan sudah diatur iya, sedemikian rupa di dalam peraturan PKPU perundang-undangan. ya, Nah, kalau kemudian mungkin yang tadi kan ada tuh soal penafsiran iya ya, kalau tafsir okelah kalau tafsir. soal menentukan batas Mhm, satu apalagi ada periode putusan itu MK setelah heeh, putus apa namanya, Perfak dan Permin iya selesai. misalkan gitu kan. Nah, tapi yang konteksnya tadi soal ijazah, Iya, soal, soal apa tadi terpidana, ini dia soal ternyata ini itu mhm, kan sesuatu yang memang harusnya menjadi evaluasi, KPU RI khususnya, kemudian KPU provinsinya di mana letak itu terjadi, mhm, untuk kemudian ya bahkan apakah ini terkait juga dengan, konstruksi para komisioner, komisioner, penyelenggara, di dalam proses pengisian, rekrutmennya, mhm, ini yang juga bermasalah. Misalkan ya dia afiliasinya terhadap, ABC. Oh ABC-nya iya, kita sama-sama tahu ini juga harus kemudian menjadi bahan klarifikasi bagi penyelenggara pemilu ya, mhm, ataupun tim seleksi dan lain sebagainya karena ada di saya dengar selentingan ataupun memang, saya dengarnya selentingan sih karena bukan mhm, dari semua orang. Katanya di komisioner itu ada komisioner KPU kabupaten kota, provinsi itu heeh, ada jatah jatah A, jatah B, jatah C heeh. sekian, bener Bang begitu? Iya saya kira itu udah Apakah karena itu iya justru jadi itu memang kualitas, itu kan udah jadi ya, kalau di konteks stakeholder, pilkada misalkan mhm, ya, kita advokat kan masuk juga iya iya iya, stakeholder pilkada khususnya yang memang suka sering nangani pilkada, mhm, itu bukan lagi, apa, rahasia umum gitu loh. bukan lagi rahasia umum, Iya, tapi artinya bukan lagi rahasia, tapi jadi rahasia umum. iya gitu loh. Jadi, ya jatah ini dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian memang mesti menjadi perhatian serius gitu loh untuk kemudian membenahi proses ini karena itu ujungnya kan ke anggaran ini kan. Iya, Anggaran yang, kalau katakanlah satu pilkada dianggarkan sekian ratus miliar. Tasik, Mhm, contoh Tasik misalnya, iya gubernur Jawa Barat terpilih, iya siapa namanya, Deddy Mulyadi, iya itu sudah bilang tuh di videonya, iya, li butuh 50 miliar katanya. untuk Untuk PSU PSU itu di, di Tasik yang PSU total itu, 1 itu ya? satu Hanya satu ya di Jawa hanya Barat satu ya? di Jawa Barat. Oh, Dan kalau kemudian, apa namanya, 1 aja 50 miliar mmm, dan Pemprov itu siap nyediain setengahnya katanya kalau heeh kalau nggak salah saya ingat ya tadi di videonya yang beredar heeh. itu. Artinya kita butuh banyak uang untuk itu ya. Iya, untuk proses pilkada ulang ini kan, Iya, PSU ini. Ya kalau yang PSU, sebagian mhm, satu 2 TPS iya, atau mungkin satu kecamatan atau mhm. ini, itu kan tidak terlalu besar ya. Tapi kalau yang PSU total ini kan, ya cukup menguras, energi dan ya sumber daya juga itu. Pertanyaan terakhirku Bang, misal ini PSU nih Heeh, 24 kabupaten kota, mhm, PSU kan? iya, Baik itu yang kemudian, diskualifikasi kandidat, ganti kandidat dan lain sebagainya ini mhm, PSU. Pemilihanlah selesai rekapitulasi. iya. Bisa mengajukan ke MK lagi nggak, Bang? Kalau dari ini bisa. Kalau dari mana? Kalau dari pengalaman yang lalu ya, Pengalaman yang yang oh dua iya, ribu dua Kalsel puluh pernah 2 kali ya? heeh, jadi SK baru ini ya Mhm. menjadi objek baru gitu loh. Oh,
Oh, iya iya. objek gugatan baru Berarti gitu akan loh. ada PHPU lagi di mahkamah nanti ya? Iya, Nah, jadi untuk para kandidat lebih baik dari sekarang, tim hukum itu dipersiapkan ya, dipersiapkan. yang PSU-PSU total ini. Iya, Sudah ada yang melamar Abang? untuk, yang ini belum, karena Belum? kan juga mereka sudah ada yang kemarin ininya ya. Mhm. Ya kalau mau menambah ya nggak apa-apa kan Oh, iya. gitu. Iya iya. Oke, Bang Ridwan Siap, Darmawan, baik. Terima kasih, ada closing statement? amin. Cukuplah Cukup? bahwa ya kita sama-sama lah untuk perbaiki demokrasi, pelaksanaan demokrasi ini, semua pihak saya kira boleh berpartisipasi untuk melakukan masukan-masukan, kritik dan, fakta-fakta hukum yang ada Mhm. terbukti dalam proses putusan MK ini menjadi dasar untuk kemudian, dilakukan, perbaikan baik dari segi normanya, kemudian dari segi penegakannya, termasuk tadi upaya-upaya yang juga diperintahkan MK atau di-highlight oleh MK, misalkan ya para para aparatur penegak hukum ataupun stakeholder, ya menindaklanjuti apa yang menjadi highlight MK dalam putusannya untuk diselesaikan, gitu Tapi loh. Abang siap mengkaji lebih dalam lagi terkait putusan mahkamah terkait Kabupaten Serang ini ya? Oh siap, kita akan, baca, kaji dan, mungkin akan kita, keluarkan satu, opini Heeh, ataupun, statement lah. statement ataupun kajian atas itu dan apa yang harus dilakukan oleh, ya seluruh stakeholder bangsa ini kan Heeh. gitu. Ini menarik case-nya Bang ya. Mhm. Terima kasih sekali Bang Ridwan Terima Darmawan. kasih Bung Sehat-sehat Aib. selalu Bang Wan. Amin amin. Kita jumpa lagi di lain episode. Baik.